Wis rekod ah? Sampun. Tenan ta? Nggih, sampun. Mike wis? Sudah. Ya. Oh, iya ta, wis ta? Hai guys. Sekarang kita ini mau review 2 monitor yang lagi ngehits buat teman-teman videographer. Oke, yang satu uncang lo. Yes. Ini ada Filbert F6 Plus. Sini. Oke, yang satu ada Godox GM55. Dari luarnya ya, dari bungkusnya aja, bungkusnya kayak kacang itu. Jadi ini dari kotaknya ya, kalau Filbert 6 Plus itu warnanya putih, terus kombinasi dengan hitam. Di depan ada gambar monitornya, habis itu tulisan yaitu adalah 5,5 inch 4K on camera monitor. Dia juga sudah touchscreen, di sini ada tulisannya touch. Terus di sini dia bisa 4K HDMI, habis itu touchscreen juga, 3D LUT. Jadi 3D lookup table. Jadi ini sudah bisa menginstal LUT di monitor. Terus juga bisa pakai DC out. Di sini banyak sekali fitur-fiturnya. Nah, sedangkan Godok ini sedikit beda. Kalau saya lebih suka bungkusnya lagi, kotaknya ya. Ini lebih elegan, dia kombinasi warna hitam dan ini kuning apa orange bro? Nah, kuning sedikit ke orange ya kayaknya ya. Nah, ini ada kayak lapisan UV-nya. Jadi ini doff, terus dikombinasi waktu di gambar yang monitor ini sedikit ada UV-nya. Di sini ada tulisan GM55 5,5 inch 4K HDMI. Dia juga touchscreen juga. Dia sudah 4K HDMI. Habis ini juga di sini tulisannya resolusinya ya 1920 x 1080 atau Full HD. Habis itu 4K. Dia juga 3D lookup table. Jadi sudah bisa install LUT di monitor. Terus ada jack untuk audio monitoring dan juga ini power input output. Sekarang kita buka atau unboxing. Kita mulai dari yang Filbert F6 Plus. Oke. Ini kita buka ya. Ini sama ini, mulai dari samping ya. Terus di sini ada tulisan lagi Filbert dari silver gitu ya. Kita buka, ini sedikit seret nih. Ini kayak perawan ini ya. Tuh. Nah, oke. Nah, di sini ada booknya. Terus ini langsung ada monitor di sini. Nah, ini monitornya masih plastikan ya. Ini berarti masih baru, belum dipakai. Terus di bawahnya ada lagi. Di bawahnya di sini. Nah, ini ada sun hood ya. Untuk kalau kita di outdoor. Habis itu ini bracketnya mungkin ya, ini bracketnya kayak gini, nanti mungkin kayaknya dipasang di monitor kayak gitu. Terus ada kabel HDMI sama ini apa gitu nih? L-plate apa L-plate ya? Iya, L-plate kayaknya. Jadi ini nanti bisa dipasang, ini Hotsu ya, ini dipasang di kamera. Terus yang ini nanti di monitor. Jadi sepertinya ini nanti bisa dibolak-balik karena bautnya di sini ada, lubang bautnya ada 3 nih, bawah, samping sama atas. Oke, ini yang Filbert. Sekarang gantian, kita unboxing, kita buka, kita pliwek, masa pliwek? Pliwek, nggak enak ya. Kita buka yang monitor Godox GM55. Ini sama ini juga dari samping ya, bukanya dari samping.
Ini polos, tidak ada tulisan apapun. Oke. Nah, di sini ada buku manual ya, manual book. Habis itu, nah ini bedanya kalau tadi Filbert itu posisi monitor itu di atas. Sekarang kalau Godox monitornya di bawah. Jadi dia ditutup lagi dengan ini sepertinya ini ada ini ada Hotsu untuk monitor ya. Ini kalau di Filbert tadi kayak Elmon ya. Kalau ini lebih praktis daripada tadi, karena kalau pakai yang seperti kayak Filbert ini kalau untuk di gimbal ini kadang-kadang merepotkan. Jadi lebih enak pakai yang seperti ini. Ini saya coba buka. Oke. Nah, nih. Jadi ini juga Hotsu. Ini kita bisa pasang di Hotsu flash di kamera ataupun di top handle ya kalau kita pakai rig kayak gitu. Terus ini di sini ada, nah ini sama, ada sun hood juga. Cuman ini sepertinya udah jadi satu. Jadi ini tinggal dipasang. Ini bukanya bisa sih Pak. Aku diceklai Pak. Gak apa sih ya? Ternyata kayak gini. Oke. Jadi ini dibuka gini. Nah, dia otomatis. Jadi rasanya lebih praktis sih yang Godox ini. Oke. Ini ada pegasnya, di sini ada pegasnya. Habis itu ini ada kabel juga, kabel HDMI ya. Kabel HDMI, 2 micro HDMI, biasanya untuk kamera Sony. Nah, ini baru monitornya. Wah, ini bro. Nah, ini monitornya ya. Monitornya. Nah, ini perbandingan antara Filbert dan Godox. Jadi sepertinya lebih tebal yang tapi sama aja sih. Kayaknya sama aja sih. Oke, teman-teman. Ini sekarang kita coba melihat built-in-nya ya. Jadi ini kayaknya sih plastik yang Filbert ya. Filbert F6 Plus. Habis itu tombol untuk on off-nya ada di atas. Ada di atas di sini. Habis itu ini ada scroll, ini juga bisa ditekan. Jadi ini sepertinya untuk menu. Terus ada lubang HDMI in sama out. Jadi bisa kalau dari kamera kita masuk ke in, out-nya nanti bisa ke monitor yang lain. Habis itu ini ada DC out juga, jadi bisa pakai kabel untuk powernya. Di bawah ini ada SD card, ini tanpa ada penutup ya. Terus habis itu ada lubang untuk audio juga di bawah. Sama ini pakai Type C, ada Type C-nya. Boleh juga ada Type C-nya ya. Ini mungkin juga bisa untuk install atau update firmware sepertinya kayak gitu ya. Nah, ini bro, menggaris bro. Menggaris bro. Wih. Ini kayak tukang jahit celana nih bro. Oke, dari panjangnya ya. Panjangnya adalah 148, jadi 14,8 cm. Habis itu lebarnya sekitar 93-an. Habis itu untuk tebalnya itu sekitar 20 mili atau 2 cm. Terus sekarang gantian yang Godox ya. Godox ini warnanya sedikit eksklusif, jadi silver gitu di belakang, terus perpaduan dengan hitam. Di tombol on off-nya ini seperti kayak di Atomos, jadi di pinggir. Ini tapi cuman kecil nih, tapi oke lah. Habis itu di atas ada tombol-tombol shortcut, ada sekitar 6 tombol ya, ada F1 sampai F6. Habis itu ada lubang juga untuk Hotsu-nya. Terus ini ada untuk back sama
Ini scroll menu hampir sama kayak yang Filbert, jadi bisa ditekan juga. Untuk DC out dia juga ada di bawah. HDMI in dan out. Jadi hanya HDMI in satu, HDMI out satu juga. Jadi sama seperti Filbert, hanya ini jadi satu ya. Yang lubang untuk audio, untuk headphone ya. Jadi satu di sebelah kiri. Habis itu di sini ada lubang, ini ada kamera kontrol. Jadi memang ini tertera di manual booknya tadi bahwa Godox ini bisa untuk kontrol kamera bisa dari Godox. Jadi seperti kayak record segala itu tidak perlu pencet shutter di kamera, bisa pencet shutternya adalah di monitor. Habis itu di sini juga ada SD card slot ya. Ini tapi asik nih, maksudnya ini ada apa ditutup gitu, ditutup kayak kayak karet gitu. Jadinya lebih safety. Kalau tadi Filbert ini lubang kayak gini, takutnya mungkin kena air, cipratan air atau apa kayak gitu ya. Ini DC in out juga ada semua. Dan baterai di belakang, sama-sama di belakang semua. Oke, habis ini ini tadi 148 ya. Kalau ini sepertinya sedikit lebar ya, 154. Jadi 15 cm, 4 mili. Habis itu lebarnya sama sekitar 90-an. Dan ini tebalnya sekitar 2 cm 4 mili. Jadi 24 mili. Jadi sepertinya memang lebih besar yang Godox, cuman saya rasa kalau saya pegang sih kayaknya lebih, karena ini terasa kayak plastik gitu. Karena ini warnanya sedikit metal gun ya. Jadi sepertinya kayak dari besi, padahal ya sama-sama dari plastik, cuman tampaknya lebih elegan gitu ya. Sekarang kita coba timbang berat mana. Bro, timbangan bro. Oke. Kita timbangan kopi bro. Tidak apa-apa ya? Bisa? Oke. Kita timbang ya bro. Nah, ini untuk yang Filbert ya. Untuk yang Filbert, ini totalnya adalah 236 gram. Jadi sangat ringan sekali. Tapi tanpa baterai ini masih ya. 236. Habis itu untuk yang Godox GM55, ini 258, jadi lebih berat sedikit ini, tapi nggak terasa banget sih selisihnya. Kalau saya pegang tangan kanan kiri sama sih, mungkin kayak gitu. Ini oke banget. Jadi lubang-lubang untuk mengeluarkan panas nih ya, ini kelihatan lubangnya kecil-kecil gitu, jadi kelihatan elegan. Kalau ini kayak garis-garis gitu. Sekarang kita coba untuk mengklentek. Ini bahasa Kediri kabeh iki medhok iki. Jadi ini kita lepas dulu stikernya ya. Kita coba lepas. Wih, mantap. Jadi di sini ada tulisan dilap dhisik, Pak. Ketok api ya. Oke. Nah, di sini ada tulisan Filbert ya. Perak gitu. Dan sepertinya memang bahannya glossy kayak gini. Kita nanti coba pasang baterai ya. Jadi ini untuk yang Filbert itu memang bisa pakai baterai yang Canon atau PL, dan juga baterai NPF yang Sony NPF 550, NPF 750 sama 970. Jadi seperti kayak gini, ini yang baterainya Sony. Ini kita coba pasang. Jadi kita pencet yang tombol pencetan push ya, apa artinya push? Oh, tak kira push kucing, bukan ya. Jadi ini tombol push ya, kita pencet, habis itu kita masukkan kayak gini. Oke, kita masukkan. Oke. Nah, dia kalau sudah terpasang benar atau baterainya itu ini ada lampu merah di sini. Jadi kalau merah berarti sudah terpasang benar. Nanti kalau kita hidupkan nanti tombol on off-nya di sini nanti akan berubah menjadi hijau. Nah,
Sedangkan yang ini Godox GM55 kita kelintek lagi. Oke, mantap. Nah, ini tidak ada tulisan apapun. Jadi memang untuk Godok ini tidak ada tulisan apapun di sini. Sepertinya kacanya juga sama, cuman dia tulisan Godoknya ada di belakang. Kita coba untuk pasang baterai ya. Nah, yang di Godok sini memang tidak bisa untuk baterai yang Canon atau baterai PL. Dia hanya bisa baterai Sony NPF 550, 750 sama 970. Ini juga ada tombol pushnya. Nah, cuman di sini tidak terlihat Godok tidak mengasih tanda apakah ada lampu bahwa baterai sudah terpasang atau belum, jadi memang kita harus langsung mencet tombolnya. Oke teman-teman, kita sekarang coba hidupin Filbert ya. Ini kita akan hitung seberapa cepat dia dari off, kita on kan dia langsung menyala. Oke, ini sudah kita tanda lampu merah berarti baterai sudah terpasang. Ini coba saya pencet sambil saya hidupkan stopwatch ya. Oke. Pencet sekitar, nah jadi sekitar 3 detik. Kita 3 detik, kita hanya mencet tadi sekitar 1 detik sampai 2 detik lah. Dia akan baru nyala dan ada timbul tulisan Filbert. Jadi ada biru, terus keluar tulisan Filbert. Oke. Nah, sekarang dibandingkan dengan yang Godox. Yang Godox ini berapa detik? Oke ya teman-teman, kita lihat. Kita sekarang coba. Nah, sekitar 3 detik juga. Cuman ini layarnya tetap hitam, hanya ada tulisan Godox. Jadi kelihatan lebih, kalau saya sih ya, lebih suka yang Godox. Jadi hitam, habis itu hanya tulisan aja Godox. Mantap. Oke. Kita coba sekarang melihat fitur-fitur yang ada di monitor Filbert F6 Plus. Kita hubungkan dengan Sony ZV-1 dengan kabel micro HDMI to HDMI. Jadi kita bisa langsung zoom in dan zoom out tampilan kita hanya dengan menggerakkan jari-jari kita. Jadi dengan 2 jari. Nah, ini zoom in, terus ini zoom out. Nah, tombol menu yang di atas ini hampir sama dengan menu yang di sebelah kiri. Jadi untuk menampilkan menu yang di sebelah kiri yang lebih lengkap, itu kita ketuk 2 kali kayak gini. Ini akan keluar menu-menunya. Yang paling atas itu adalah untuk memunculkan semua parameter-parameter, yaitu all wave ya. Semua kita on kan, kita akan mendapatkan, nah ini. Jadi semua baik audiometer, terus vektor, histogram dan lain-lain itu bisa muncul semua. Jadi dengan satu all wave ini, menu all wave kita on kan, itu langsung keluar semua. Atau kalau memang kita hanya butuh satu-satu aja, kita bisa on off kan. Habis itu baru kita parade atau vektor, histogram kita on kan bisa. Nah seperti ini akan muncul hanya histogram. Jadi hanya parameter-parameter apa yang mau kita tampilkan. Jadi satu-satu bisa. Setelah itu yang kedua yaitu adalah tentang grid. Jadi di sini ada 9 grid. Kalau kita on kan itu akan membagi rule of third ya. Habis itu ada safety marker. Itu adalah garis pembatas yang kita buat agar komposisi kita bisa lebih aman, sehingga tidak mungkin kita perlu nge-crop atau kita kasih black bar di atas di bawah. Itu kita bisa pakai ini. Terus center marker ini adalah untuk yang di tengah ya, untuk penanda di tengah. Habis itu ada, nah kita marker colornya juga bisa kita rubah-rubah dari hitam atau kuning ataupun red, green. Jadi bisa kita ganti-ganti. Nah, terus menu yang ketiga ini adalah
video aspek. Jadi kita bisa mengatur baik itu anamorphic mode, habis itu kita bisa flip gambar. Seumpama kita pakai yang apa namanya, yang tadi untuk Hotsu-nya ya. Kalau ternyata kita pakai yang sebelah kiri, nah kita flipkan. Kita flipkan bisa secara horizontal dan juga bisa secara vertikal. Nah, setelah itu yang keempat ini adalah yang paling kita tunggu-tunggu ya, dan kita cari, videographer selalu butuh ini. Jadi ini kita bisa memunculkan LUT kita. Jadi kita install di sini. Jadi pertama kali adalah kita harus kita klik yang menu RGB ini. Habis itu LUT-nya switch kita on kan. Setelah kita on kan, baru kita LUT-nya kita pilih atau kita import. Nah, kita import di sini Filbert bisa sampai, kalau tidak salah ya, sampai 50 LUT. Jadi lookup table kita bisa bermacam-macam sampai 50 bisa kita install di sini. Nanti kita bisa pilih. Di sini saya coba install 2 aja. Cuman yang bawaannya ada S-Log 2, S-Log 3, log sama vlog. Jadi kita coba ini, saya setting tadi ZV-1-nya pakai S-Log 3 atau PP9. Habis itu gamanya ya. Terus habis itu kita coba pakai teal orange atau rustic. Nah, ini sudah berubah. Jadi warnanya sudah berubah sesuai dengan LUT yang kita pakai. Nah, ini sangat memudahkan kita sebagai videographer kalau kita mau syuting, habis itu ingin melihat apakah cocok atau tidak LUT yang kita pakai nantinya. Jadi juga bisa melihat daerah-daerah noise mungkin yang timbul karena mungkin exposure kita kurang seperti itu, dan ditambahi dengan LUT akan terlihat noise-nya, sehingga kita lebih mudah dengan nantinya kita memakai monitor yang sudah bisa install LUT. Terus yang ini adalah yang terakhir adalah setting. Jadi setting ini kita bisa setting backlight-nya, habis itu bahasanya kita bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Cina, habis itu bisa bahasa Belanda. Di sini bahasa Indonesia nggak ada, apalagi bahasa Jawa juga nggak ada. Ini adanya bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris saja juga kadang-kadang juga kita nggak tahu gitu. Terus transparansi, habis itu volume untuk headphone juga kita bisa atur. Jadi sangat menarik sekali. Terus firmware-nya juga ternyata bisa diupdate juga mungkin lewat USB-C tadi ya. Jadi ini fitur-fitur yang ada di Filbert F6 Plus. Ini saya pikir sangat-sangat dibutuhkan untuk para videographer. Dan ini cahayanya monitor ini sangat-sangat terang sekali. Jadi kalau nggak salah 400 nit ya. Jadi kalau kita coba di luar, kita syuting outdoor gitu, terik matahari masih bisa terlihat walaupun tidak pakai sunhood. Apalagi kalau kita pakai sunhood itu akan lebih terlihat lagi. Jadi sangat nyaman, dan 5,5 inch itu sangat-sangat membantu kita dan lebih enak daripada kita melihat hanya di LCD kamera. Sekarang gantian yang Godox GM55. Ini juga saya sambungkan ke ZV-1, juga sama memakai micro HDMI to HDMI. Jadi ini di sini hampir sama sih tadi sama dengan Filbert. Jadi ada menu kayak tombol menu ya, ada scrollnya juga. Jadi bisa kita tanpa kita touchscreen kita bisa mengakses menu lewat sini. Kalau kita pakai touchscreen kita harus 2 kali. Ini rasanya memang untuk touchscreen lebih sensitif yang Godox. Jadi kayak Filbert tadi saya butuh beberapa kali pencet itu baru keluar, atau malah butuh tadi dengan kuku. Jadi sedikit ketukan dengan kuku. Ini Filbert dengan sentuhan sedikit aja itu sudah muncul menunya. Jadi sangat sensitif. Ini sama. Di sini ada focus assist, false color, zebra, ini juga zebra ada, habis itu monochrome sama. Image flip juga ada. Ini zoomnya juga ada. Nah ini bisa zoom.
kamera kontrol. Nah, untuk kamera kontrol memang kita nanti membutuhkan ada kabel lagi yang dijual terpisah. Jadi nanti kita bisa kontrol kamera kita, baik itu mau record atau shutter itu dari monitor Godox ini. Terus yang kedua itu adalah video aspek, ini hampir sama juga, center marker, habis itu safety marker, grid line sama, marker color juga sama. Nah, ini yang menarik lagi yang juga ada di Filbert F6 Plus yaitu adalah LUT atau lookup table. Jadi ini biasanya kita on kan dulu, jadi kita loading dulu, kita on kan. Nah, dia akan langsung berubah. Di sini juga kalau kita ingin memasukkan, kita masukkan lewat LUT minute. Jadi nanti kita import dulu, ini bisa juga sama sekitar 50-an, nanti baru kita akan bisa masuk di dalam monitor ini. Habis itu loadingnya itu lewat yang atasnya, jadi kita nanti select, baru kita pilih yang mana. Nah ini banyak ini, di sini ada banyak. Nah, ini bisa kita ganti-ganti. Terus yang keempat ini waveform juga sama. Waveform ini kalau kita kalau all waveform berarti semua parameter tampil di monitor ini, atau kalau mau satu-satu juga bisa. Jadi waveformnya kita on kan, kita mau pilih RGB-nya atau histogramnya atau vektor aja, atau hanya audionya juga bisa. Oke. Terus monitor ini juga bisa diatur saturasinya, kontras, hue, sharpness, terus RGB-nya, color space ini bisa diatur. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, yang terakhir ini adalah tombol-tombol untuk shortcut ya. Jadi tombol yang shortcut yang di atas ini sangat-sangat menarik dan juga sangat membantu saat kita mungkin ribet harus cari-cari menu, kita bisa langsung setting shortcutnya. Jadi F1 sama F1 kita mau pilih LUT switch atau focus assist atau force color, jadi kita bisa pilih-pilih langsung, kita setting di shortcut ini. Tombol ini ada F1 sampai F6, jadi ada 6 tombol. Terus yang terakhir sama language. Nah ini biasanya language waktu kita beli itu biasanya memang Chinese, jadi kita akan sangat bingung waktu pertama kali beli. Jadi nggak usah takut teman-teman, langsung aja pencet pilih yang paling bawah setting ini, habis itu paling atas kita klik, habis itu kita pilih yang sebelah kirinya. Nah ini akan otomatis menjadi bahasanya menjadi Inggris. Terus ini ada volume untuk headphone ya, terus backlight, user setting, habis itu reset sama upgrade. Jadi ini bisa di-upgrade juga. Nah, untuk memunculkan kamera setting, ini kita tinggal geser aja yang sebelah kanan, pojok kanan ini kita geser ke kiri. Nah, ini akan muncul tombol-tombol untuk kamera kontrol. Cuman ini belum bisa kita aktifkan karena kita belum ada untuk kabel yang dari monitor ini disambungkan ke USB yang multi. Jadi nanti bisa dibuat untuk mengontrol kamera, baik itu shutter ataupun fokus, sepertinya kayak gitu. Jadi hampir-hampir sama antara Filbert sama Godox ya. Cuman semua balik lagi ke teman-teman. Setelah kita review sama-sama tadi, kita unboxing sama-sama, pasti teman-teman bertanya-tanya lebih rekomen mana sih antara Filbert F6 Plus dengan Godox GM55. Kalau secara saya pribadi ya, mulai dari dashboardnya itu saya lebih suka yang Godox karena warnanya hitam, lebih eksklusif kayak gitu dengan perpaduan warna kuning. Habis itu dari kelengkapan juga saya lebih suka yang Godox karena kelengkapan untuk Hotsu untuk monitornya, untuk monitor itu lebih praktis dan tidak ribet. Karena kalau yang pakai yang L gitu, kalau kita pakai gimbal nanti pasti ribet. Nah, setelah itu kalau dari sisi tampilan memang lebih eksklusif, lebih kelihatan mahal gitu yang Godox karena warnanya juga kayak metal gun gitu, jadi kelihatan tidak murahan kayak gitu. Walaupun sama-sama plastik, cuman
memang kalau dari segi besar dimensinya dan juga tebal itu memang lebih tebal yang Godox, lebih berat yang Godox, tapi cuma sedikit aja. Jadi memang untuk berat dan juga dimensi lebih menang yang Filbert. Terus tombol-tombol juga hampir-hampir sama, cuman enaknya kalau waktu di Godox ini ada shortcutnya, tombol shortcut. Terus setelah itu dari fitur-fiturnya ya, dari segi touchscreen dulu. Touchscreen saya lebih enak, lebih nyaman yang Godox 55 karena lebih sensitif daripada tadi yang Filbert. Jadi saya harus pencet-pencet. Nah ini harus sedikit ada tekanan kayak gitu. Sedangkan yang untuk yang di Godox tuh ya hanya disentuh aja 2 kali sudah muncul untuk menunya. Cuman yang sepertinya yang di Godox ini tidak ada untuk zoom pakai touchscreen ya. Jadi memang Filbert lebih enak kalau untuk zoom ya. Hanya saja yang paling sebetulnya kalau ini ada seumpama Godox ini menyertakan dengan kabel untuk kontrol kamera, sepertinya memang Godox ini tidak akan terkalahkan. Maksudnya akan lebih recommended karena kita pencet kadang-kadang kita pakai rig ataupun kita pencet kamera itu biasanya kita takut akan merubah posisi atau ada getaran. Jadi lebih enak memang kalau kita pencet shutternya atau ngontrol kameranya itu adalah di monitor. Jadi kalau ini seumpama ini Godox menyertakan dengan kabel untuk kontrol kameranya mungkin lebih oke lagi. Jadi dengan harga yang hampir-hampir sama, saya pikir kalau saya pribadi lebih suka yang Godox GM5. Tapi silakan teman-teman lebih suka yang mana sudah saya paparkan tadi dengan jelas dan juga satu-satu juga sudah kita bahas. Untuk segi panas sih hampir-hampir sama. Untuk panasnya juga hampir-hampir sama. Tinggal memang yang belum kita uji adalah seberapa dengan sama-sama dengan pakai NPF 550 kira-kira ini bisa habis berapa jam atau berapa menit atau berapa jam. Tapi memang yang Filbert tadi saya lupa ya, dia bisa pakai baterai yang LP, jadi LPE6 untuk yang pakai Canon itu. Jadi lebih ada pilihan gitu. Kalau Godox hanya NPF, punyanya Sony aja NPF. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Nanti kita coba review barang-barang yang lain. Kita mungkin selanjutnya akan review seperti mic clip Saramonic yang terbaru, dan juga mungkin akan review untuk kamera juga bisa. Nanti kita tunggu aja review dari kami. Jadi silakan mau pilih yang mana, mau Godox atau Filbert, tinggal pilih. Tapi yang pasti dua-duanya oke. Kalau saya pilih yang Godox GM55. Oke, thank you. Assalamualaikum guys.